Yo nakama, setelah di video sebelumnya saya sudah membahas secara lengkap chapter 6 Boruto to Blue Vortex. Di video kali ini saya akan membahas secara mendetail beberapa poin penting dan menarik, termasuk tentang alasan Shikamaru yang menolak diresmikan menjadi Hokage ke-8. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di awal chapter 6, kita melihat Shikamaru bertemu dengan tetua desa Konoha, yaitu Koharu dan Homura. Dari perbincangan mereka, sebenarnya tidak ada yang menarik untuk dibahas. Koharu dan Homura hanya meminta Shikamaru untuk menghabisi Boruto, apapun kondisi dan situasi yang terjadi. Yang menariknya justru dari sisi Koharu dan Homura sendiri, mereka benar-benar menjadi salah dua karakter abadi dalam Naruto Universe. Mereka sudah ada sejak era Hashirama, di mana saat itu mereka tergabung dalam tim Tobirama Senju bersama Hiruzen Sarutobi. Dan di era Boruto pun mereka masih eksis di saat rekan seperjuangan mereka Hiruzen dan Danzo sudah tewas saat era Naruto. Era Naruto Shippuden ke era Boruto Naruto Next Generation itu ada jarak waktu sekitar 15 tahun. Ditambah time skip Boruto to Blue Vortex sekitar 3 tahun. Sehingga mereka berdua kini seharusnya berusia 91 atau 92 tahun. Karena saat era Naruto Shippuden sendiri mereka berdua masih berusia 73 tahun. Selain itu ucapan Koharu tentang Shikamaru lebih menarik daripada tentang pengejaran Boruto itu sendiri. Koharu mengatakan bahwa sekarang tenggat waktu 3 tahun yang diberikan Shikamaru sudah habis. Jadi Shikamaru sudah harus meresmikan dirinya sendiri sebagai Hachidaime Hokage. Ada dua kemungkinan kenapa Shikamaru bertindak seperti itu, di mana dia tidak langsung mau menjadi Hokage secara resmi. Pertama, dia hanya ingin menjabat sebagai Hokage sementara atau pengganti supaya posisi Hokage tidak jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Dia tidak percaya kepada siapapun, karena kita tahu sejak Naruto dinyatakan menghilang dan mati, situasi Konoha tidak baik-baik saja. Banyak orang baru yang masuk ke Konoha seperti Amado, Eida, dan Daimon yang jelas tidak bisa dipercaya. Jika Hokage dipilih atas dasar kepanikan dan ternyata jatuh ke tangan yang salah, hal itu bisa dimanfaatkan pihak yang memang mencari keuntungan dari kekacauan yang terjadi. Dan bisa saja Amado menjadi salah satu orang yang menunggu momen itu. Sejak awal Shikamaru sangat tidak mempercayai Amado, sehingga ketika posisi Hokage kosong, dia tidak akan membiarkan orang yang menempati posisi Hokage bisa dimanipulasi oleh Amado atau yang lainnya, sehingga dia memilih untuk menempati posisi itu sementara waktu. Jika kita melihat dengan kacamata orang normal, cukup mengherankan seorang Shikamaru yang pemalas, yang tidak mau direpotkan oleh banyak hal mau menjadi Hokage. Sifat dia itu tidak akan pernah cocok untuk seorang Hokage yang selalu sibuk dan mengharuskan dia untuk mengurus banyak hal sekaligus. Entah itu dalam bentuk pemikiran, mengurus berkas-berkas, dan lain sebagainya. Tapi karena rasa tanggung jawabnya juga kepada Naruto yang sangat dia percayai sejak era Shippuden, akhirnya Shikamaru terpaksa menjadi Hokage sementara untuk menjaga desa dari pihak yang ingin mengambil keuntungan. Dan dia akan mengembalikan situasi serta kondisi desa kembali stabil dalam waktu 3 tahun. Tapi pertanyaannya, kenapa dia tidak langsung saja meresmikan dirinya sebagai Hokage? Karena jika dia menjadi Hokage secara resmi, dia akan memiliki kendali penuh, dan orang-orang yang akan menyerang Konoha dari dalam tidak akan bisa bertindak leluasa. Jawabannya, karena Shikamaru sebenarnya sudah menyadari keanehan sejak awal. Dia mungkin saja sudah menyelidiki Boruto dan Kawaki setelah menghilangnya Naruto, dan bisa saja dia sudah mempunyai sebuah hipotesis, di mana Naruto dan Hinata ternyata masih hidup. Oleh karena itu dia tidak mau memaksakan dirinya untuk diresmikan sebagai Hokage ke-8. Dia hanya ingin menjadi Hokage sementara untuk menggantikan Naruto hingga Naruto kembali. Ya, Shikamaru masih memiliki harapan untuk Naruto kembali, sama seperti Himawari yang merasakan bahwa Naruto masih hidup. Saya rasa Shikamaru tidak akan benar-benar diresmikan menjadi Hachidaime Hokage atau Hokage ke-8. Entah itu karena dia menolaknya atau karena kembalinya Naruto yang akan melanjutkan masa jabatannya. Yang jelas nama Shikamaru tidak akan tercatat sebagai salah satu nama Hokage. Kasusnya mirip seperti Danzo yang hanya menjabat sebagai Hokage sementara di saat Tsunade koma tidak sadarkan diri. Alasan kuatnya sangat jelas dalam Flash Forward chapter 1. Dalam deretan patung Hokage, kita tidak melihat adanya wajah Shikamaru di sana. Dan itu menandakan bahwa Shikamaru tidak akan pernah resmi menjadi Hokage, bahkan hingga pertempuran akhir dalam serial Boruto ini. Di chapter 6 ini pun, ketidakpercayaan Shikamaru kepada semua orang ditunjukkan secara gamblang kepada Ino yang tidak ingin percakapannya didengar oleh tim sensor. Jika Shikamaru sebegitu tidak percayanya kepada orang-orang, artinya ada sesuatu yang terjadi di dalam internal Konoha. Dan bisa saja itu berkaitan dengan Amado yang hingga saat ini masih Shikamaru awasi pergerakannya. Shikamaru saat ini hanya mempercayai Ino seorang yang merupakan sahabat masa kecilnya. Hal menarik lainnya yang perlu kita bahas adalah hubungan antara Kawaki dan juga Eida. Eida yang benar-benar menyukai Kawaki memberitahu semua informasi yang dia ketahui tentang kebangkitan Jubi kepada Kawaki. Eida pun terlihat begitu peduli dan khawatir. Bahkan saat Kawaki akan pergi, Eida bertanya Kawaki akan pergi kemana. Eida begitu posesif kepada Kawaki. Hanya saja
itu berbanding terbalik dengan sikap Kawaki kepada Eida. Kawaki hanya peduli kepada Naruto saja. Terlihat dari ekspresi Kawaki yang terkejut dan panik setelah diberitahu Eida bahwa Jubi atau Shinju mengincar Naruto juga. Tapi berbeda ketika Eida memberitahu bahwa ada Shinju juga yang mengincar nyawa Eida. Kawaki saat itu sama sekali tidak memperdulikannya. Dia tidak menanggapinya, bahkan tidak memberikan ekspresi apapun. Hubungan mereka memang terlihat lebih dekat dari 3 tahun yang lalu, tapi hanya terlihat sebatas klien dan informan. Hubungan mereka mengingatkan kita kepada hubungan awal antara Sakura dan Sasuke, di mana Sakura saat itu benar-benar tidak diperdulikan oleh Sasuke. Tapi menarik untuk kita lihat akan seperti apa perkembangan hubungan Kawaki dan Eida ini. Lalu hubungan antara Kawaki dan Mitsuki pun cukup menarik. Di chapter ini kita benar-benar melihat perubahan sikap Mitsuki kepada Kawaki. Kini Mitsuki tidak memperlakukan Kawaki seperti saat dulu dia memperlakukan Boruto. Saat ini Mitsuki seperti tidak percaya kepada Kawaki, karena sosok matahari yang Mitsuki tuju ternyata tidak ada pada sosok Kawaki. Bahkan Mitsuki menyerang Kawaki dan membuatnya tidak sadarkan diri setelah tahu Boruto ada di Konoha. Menurut saya itu bukan karena Mitsuki ingin melindungi Kawaki dan tidak ingin Kawaki bertarung dengan Boruto karena itu membahayakannya. Tapi di sana ada ketidakpercayaan dari Mitsuki. Bahkan Mitsuki pun rela membohongi Hokage demi tujuannya bertarung dengan Boruto. Tujuan Mitsuki melawan Boruto sepertinya bukan untuk membunuhnya, tapi dia ingin mencari tahu kebenaran. Mitsuki yang sangat dekat dan mengenal seperti apa sosok Boruto pasti akan merasakan keanehan saat takdir Boruto dan Kawaki ditukar. Sehingga dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan cara menemui dan melawan Boruto secara langsung. Di tengah pertarungan mereka nanti, saya yakin Mitsuki akan menyadari bahwa sosok mataharinya ternyata ada pada diri Boruto yang saat ini menempati posisi Kawaki dan sedang diincar seluruh negara, bahkan dunia shinobi. Sehingga ketika itu terjadi, tim 7 akan kembali bereuni. Selain itu, hubungan cinta segitiga Sarada, Sumire, dan Boruto pun cukup menarik. Sarada sebenarnya sudah tidak terbantahkan lagi menyukai Boruto, tapi dia masih bingung dengan perasaannya sendiri. Berbeda dengan Sumire yang sudah menyatakan bahwa dia menyukai Boruto. Hanya saja saat mereka bertiga bertemu setelah 3 tahun, Sumire pun menyadari bahwa Sarada menyukai Boruto, dan Boruto pun terlihat lebih tertarik kepada Sarada. Ya, walaupun mungkin itu ada kaitannya dengan Sasuke, tapi saat itu Sumire mencoba dewasa. Dia mencoba menghormati Sarada dan mengikhlaskan dirinya sendiri melihat Sarada dan Boruto bersama. Sebenarnya masih ada hal yang perlu kita bahas lagi, terkait hipotesis Shikamaru yang sudah menyadari bahwa Boruto adalah Uzumaki Boruto. Tapi nanti saya akan bahas dalam video selanjutnya. Oke, bagaimana menurut kalian tentang Boruto to Blue Vortex chapter 6 ini? Terutama tentang Shikamaru yang menolak diresmikan menjadi Hachidaime Hokage. Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.